Tujuan dari modul 8 ini sendiri adalah yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain, identifikasi elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat komunikasi diagram view dan desain model. Yang keempat, mengidentifikasi elemen penting dari UML, sequence diagram. Dan yang terakhir, membuat sequence diagram view dari desain model. Ini proses maps-nya. Dari yang pertama itu stakeholder-nya mental model. Terus dia ke model persyaratan, dia itu bisa ke NFRS atau ke FRS. Kalau misalkan dia ke NFRS, itu bakal jadi model arsitek, terus ke model solusi baru kode. Terus kalau misalkan dari model persyaratan, kalau dia ke FRS, itu dia bakal jadi model desain, terus ke model solusi, terus menjadikan kode. Memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Berikut proses maps-nya. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama, sequence diagram. Yang kedua, communication diagram atau sebelumnya dikenal sebagai collaboration diagram. Yang ketiga, diagram interaksi overview atau kombinasi diagram aktivitas dan sequence diagram fragments. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario, sebuah fragmen dari skenario kasus penggunaan. Interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Lalu, membandingkan antara analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, use case, dan domain model. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari batas, UI, komponen, dan service komponen. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model. Berikut model desainnya. Input untuk analisis ketahanan. Yang pertama, sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case atau jika tersedia untuk use case tersebut, dan domain model. Output dari analisis ketahanan itu sendiri, yang pertama, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Abstraksi layar UI sensor antarmuka. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan. Berikut contoh proses modelnya. Ini dari agen pemesanan, terus room request, baru ke reservation UI. Kelas atau komponen kontrol layanan mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek lainnya, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu, mengkoordinasikan aliran kontrol, dan mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Berikut contoh proses modelnya. Komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek. Sebagai besar entitas gigi, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Berikut contohnya. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Berikut contohnya. Menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Terdiri dari identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Yang kedua, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Yang ketiga, beri lebar pada asosiasi dengan pesan. Dan yang terakhir, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence atau sebaliknya untuk tampilan alternatif opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Berikut proses modelnya. Identifikasi elemen dari komunikasi diagram, variasi dari komunikasi diagram sebelumnya. Ini tuh nyambung sama gambar yang tadi. Identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian.
Membuat diagram komunikasi. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis use case dari diagram aktivitas use case untuk setiap tindakan dalam use case, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, serta menemukan metode baru, layanan batas, dan komponen entitas. Langkah pertama, letakkan aktor pada diagram. Ini aktornya agen pemesanan. Langkah kedua, mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan dan tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Ini yang pertama, permintaan kamar, terus diberikan kepada reservation UI. Langkah yang kedua B, mengidentifikasi komponen layanan. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Terus dari reservation UI yang tadi ke reservation service, itu tuh membuat pesanan, tanggal, dan semuanya. Langkah kedua C, identifikasi entitas komponen. Metode make di objek layanan reservasi yang membuat objek entitas reservasi. Itu dari agen pemesanan, terus reservation UI, reservation service, terus ke reservationnya. Itu tuh membuat, kan tadi tuh baru permintaan, terus membuat pesanan, dan sekarang pesanannya dibuat. Tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set rooms memberikan kamar untuk pemesanan, harga yang dihitung, dan ditetapkan untuk reservasi. Ini prosesnya. Tahap 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi objek layanan reservasi, mengembalikan objek reservasi ke UI, reservasi kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi, yang mengembalikan rincian reservasi ini kemudian akan diberitahukan kepada agen. Mengidentifikasi metode tambahan. Ini bisa dilihat ya diagramnya. Prosesnya berubah. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi. Reservasi yang lebih rinci. Yang pertama skenario utama atau yang berhasil, dan yang kedua skenario sekunder atau yang tidak berhasil. Ini contoh diagram komunikasi, bisa dilihat ya. Ini contoh yang kedua diagram komunikasi, bisa dilihat juga. Diagram urutan. Diagram urutan itu yang pertama memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang, dan sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Ini bisa dilihat. Lalu fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi yang pertama, menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini contoh dari fragmen. Contoh diagram urutan. 3 diagram urutan berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari grid reservation. Yang pertama skenario primer atau yang berhasil, dan skenario sekunder atau yang gagal. Dalam satu diagram menggunakan fragmen ALT. Skenario sekunder atau yang tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Ini contoh diagram urutan 1. Dan ini contoh diagram urutan 2. Ini contoh diagram urutan 3. Rangkuman dari modul 8 ini, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan diagram urutan. Terima kasih.